anak-anakku tersayang, kali ini kita akan mengupas pelajaran matematika untuk kelas 5 SD. Kali ini di bab 3. Bab 3 untuk perbandingan. Semoga anak-anak bisa mengikuti pelajaran ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya, gimana itu perbandingan. Ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya, ikuti terus ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang perbandingan, di mana yang akan kita bahas mengkonversikan waktu. Oke. Nah, di sini 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 1 bulan itu ada 4 minggu dan 1 bulan ada 30 hari. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. 3 menit itu berapa detik? Kita lihat, yang ini yang disuruh ubah menit ke detik. Nah, kita lihat. 1 menit itu ada 60 detik. Jadi 1 menit kan 60 detik. Karena yang ditanya 3 menit, maka 3 dikali sama 60 detik. Maka 3 dikali 60 hasilnya adalah 180 detik. Jadi di sini 3 menit sama dengan 180 detik. Contoh yang kedua. Diketahui soalnya 180 menit. Ditanya berapa jam? Oke, 180 menit ini berapa jam? Kita lihat lagi. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ditanya menit ke jam. Jadi menit ke jam, terbalik ya, bukan jam ke menit, tetapi menit ke jam. Kalau menit ke jam itu dibagi, tapi kalau jam ke menit itu dikali. Nah, di sini soalnya menit ke jam, jadi menit ke jam. Maka dibagi 180 dibagi 60. Hasilnya adalah 3. Maka di sini 3 jam. Ingat ya, kalau misalnya yang ditanya detik ke menit itu berarti dibagi ya. Contohnya 180 menit 180 detik berapa menit? Nah, kita lihat yang di sini dimintanya detik ke menit. Kalau dari belakang ke depan maka dia dibagi. Maka di sini 180 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 30 menit. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Diketahui 1 jam 15 menit ini berapa detik? Nah, kita tahu di sini yang dimintanya jam ke detik dan menit ke detik. Kita lihat 1 jam berapa detik? Nah, 1 jam ini 1 jam berapa detik? 3.600. Maka 1 jam sama dengan 3.600. Berarti di sini 1 dikali 3.600. Hasilnya 3.600 ya. Hasilnya 3.600. Sekarang 15 menit. Menit ke detik. Menit ke detik adalah 60. Nah, 1 menit 60 detik. Kalau 15 menit berarti 15 dikali 60.
Jadi di sini 15 menit sama dengan 15 dikali 60, hasilnya 900 detik. Junior kayaknya. Nah, setelah kita dapat, kita jumlahkan 1 jam 15 menit. 1 jam tadi 3600, 15 menit tadi sama dengan 900 detik. Kita jumlahkan 3600 ditambah 900. 0, yang ini ya, ditambahkan 0, 0, 6 ditambah 9, 15, 1 ditambah 3, 4. Hasilnya adalah 4500 detik. Oke, contoh yang selanjutnya. Sekarang pukul 10:27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, 2,5 jam ini artinya adalah 2 jam. Setengah jam itu berapa? Setengah jam itu adalah 30 menit. Oke. Kalau 1 jam 60 menit. Berarti kalau setengah jamnya itu adalah 30 menit. Maka di sini 2,5 jam adalah 2 jam 30 menit. Nah, cara menyelesaikannya tadi pukul 10:27. Maka 10:27 ditambah 2 jam 30 menit. Kita jumlahkan 7, 5, 2, 1. Maka 2,5 jam yang akan datang itu adalah pukul 12:57 menit. Selanjutnya kita masuk memahami satuan panjang. Pada satuan panjang ini ada yang namanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, ini namanya kilometer, ini hektometer, ini dekameter, ini meter, ini desimeter, ini sentimeter, dan ini milimeter. Silakan ditulis di buku catatannya. Kalau dia turun itu dikali, kalau dia naik itu dibagi. Kalau dia turun dikali 10, masing-masing tangga itu dikali 10. Kalau dia naik, masing-masing tangga itu dia dibagi 10. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini 5 km berapa dekameter? Nah, kita lihat kilometer ke dekameter. Kita hitung 1, 2. Oke, turun 1 itu ini turun ya, kalau turun dikali. 1 tangga itu 10. Berarti sini 10. Turun lagi ke dekameter. Nah, masing-masing setiap tangga itu ditambah nolnya 1. Ini tadi udah 10, kalau ke sini jadinya ditambah nolnya 1, 100. Kalau ke bawah lagi 100, tambah lagi nolnya 1, berarti 1000. Kalau ke bawah lagi 1000 ditambah nolnya 1, jadi 10.000. Kalau ke bawah lagi 10.000 tambah nolnya 1, jadi 100.000. Pokoknya ditambah setiap tangga nolnya 1. Nah, karena ini kilometer ke dekameter, tadi sudah kita lihat kilometer ke dekameter 10, 100, berarti 100 ya. Berarti di sini 1 kilometer sama dengan 100. Kilometer ke dekameter sama dengan 100. Di sini diketahui 5, berarti 5 dikali 100 sama dengan 500 dekameter. Jadi di sini hasilnya adalah 500. Yang contoh kedua, 2500 dekameter dimintanya ke hektometer. Ini desimeter ya. 2500 desimeter ke hektometer. Kita lihat, desimeter ke hektometer. Berarti dia naik ya. Desimeter ke hektometer ini naik. Kalau naik dibagi. Nah, kita hitung tangganya. 10 tambah nolnya 1, 100. Naik lagi, tambah nolnya 1. 100 tambah 01 jadinya 1000.
Maka di sini desimeter ke hektometer itu dibagi 1000 ya, dibagi 1000. Jadi di sini 2500 dibagi 1000 sama dengan 2500 dibagi 1000. Coret nolnya. Nah, 25 dibagi 10 hasilnya adalah 2,5 hektometer. Kalau dia per 10 ingat satu angka di belakang koma, kita letakkan aja koma di sini. Jadi 2,5 hektometer. Contoh selanjutnya, 5 dekameter ditambah 250 desimeter sama dengan berapa meter? Nah, kita lihat dekameter ke meter. Dekameter ke meter. 5 dekameter ke meter. Kita lihat dekameter yang ini ya. Dekameter ke meter. Turun ya. Kalau turun berarti dikali. Turun 1 berarti 10. Jadi di sini 5 dekameter berarti dikali 10. 5 dikali 10 sama dengan 50 meter. Sekarang desimeter ke meter. Desimeter ke meter. Naik ya, dari sini ke sini naik. Kalau naik dibagi. Naik satu tangga berarti dibagi 10. Nanti 250 dibagi 10. Sama-sama coret 01 jadinya 25 meter. Nah, kita jumlahkan. 5 desimeter ditambah 250 desimeter sama dengan 50 ditambah 25. Hasilnya adalah 75 meter. Nanti sini hasilnya 75 meter. Selanjutnya kita masuk kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, rumus dari kecepatan, jarak dibagi waktu. Simbol untuk kecepatan dilambangkan dengan V dan simbol untuk jarak dilambangkan dengan S, waktu dilambangkan dengan T. Nah, supaya anak-anak ustazah ingat apa rumus dari kecepatan. Nah, ini kita buat segitiga, di mana di atas kita letakkan J, di sini K dan sini W. Supaya untuk gampang antum ingatnya, ini kita misalkan aja dengan presiden kita yaitu Jokowi. Oke. Kalau yang ditanyanya kecepatan, kalau misalnya tanya kecepatan, kita tinggal tutup. Ini kecepatan kita tutup. Nah, berarti rumusnya tinggal jarak dibagi waktu. Oke, berarti rumusnya jarak. Ini kita anggap bagi ya, garis ini jarak dibagi waktu. Ini jarak dibagi waktu. Kalau yang ditanya jarak, kita tutup jarak, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Jadi rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kalau yang ditanya waktu, kita tutup waktu. Berarti rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, contohnya Pak Roni mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Roni. Nah, kita buat diketahuinya tadi waktunya 2 jam. Jarak yang ditempuhnya adalah 90 km. Nah, yang ditanya berapa kecepatan? Oke, kecepatan tadi rumusnya. Nah, ini kita pakai ini, kita tutup kecepatan. Berarti rumusnya jarak dibagi waktu. Ini jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya 90, waktunya sudah diketahui 2, maka 90 dibagi 2. Hasilnya adalah 45. Ingat satuannya dibuat ya. Tadi di sini satuannya adalah kilometer dan jam, maka satuannya kilometer per jam. Nah, coba kita konversikan waktu ini. Kita ubah. Diketahui 30 km per jam disuruh ubah ke meter per menit. Oke, 1 km berapa menit? Ini meter ya. 1 km itu tadi
tadi ke meter dia berapa? 1 kilo, kita hapus dulu nih. 1 kilo dia disuruh ubah ke meter. Nah, kilo ke meter berarti turun ya. Ini kilo, ini meter berarti turun. 1, 2, tambah nolnya lagi 1, 3, tambah nolnya lagi 1. Berarti kilometer ke meter itu adalah 1000. Maka tadi 1 kilometer itu sama dengan 1000. Sekarang jam ke menit. Jam ke menit. 1 jam tadi ada 60 menit. 1 jam 60 menit. Maka 30 kilometer. Tadi 1 kilonya 1000. Karena di sini dimintanya 30 kilometer, berarti tinggal dikalikan. 30 dikali 1000. Sini kan per ya. Per jam. Jamnya ganti di menit, berarti per 60 menit. Maka kita kalikan 30 dikali 1000, 30.000 dibagi 60 sama dengan 500. Satuannya apa? Meter per menit. Karena ini tadi udah kita ubah kilometernya ke meter, jamnya udah ubah ke menit, maka satuannya 500 meter per menit. Selanjutnya kita masuk ke debit. Nah, kalau debit ini adalah perbandingan antara satuan volume dengan waktu. Tadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kalau debit ini volume dengan waktu. Dalam satuan volume itu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, atau pangkat 3 ya. Nah, atau kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Kalau untuk yang kubik, karena dia pangkat 3, satu tangga itu turunnya 1000. Kalau dia naik berarti dibagi 1000. Kalau untuk yang kiloliter itu kalau turun itu dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kita masuk ke contoh. 1 meter kubik berapa desimeter kubik? Kita lihat meter ke desimeter kubik, sama seperti tadi. Kalau naik, kalau ini 1000, kalau tadi tidak pakai kubik maka dia 10 ya. Kalau naik berarti dibagi 1000. Di sini dibagi 1000. Nah, berarti 1 meter kubik berarti ini desimeter ya, bukan ke dekameter. Sudah salah, maaf. Nah, meter ke desimeter berarti meter ke desimeter turun ya, bukan naik, bukan ke dekameter ke desimeter. Berarti kalau turun dikali 1000, karena dia turunnya 1 berarti dikali 1000. Berarti di sini 1 meter kubik dikali 1000, hasilnya 1000 desimeter kubik, berarti di sini 1000 ya. Nah, 5 kiloliter berapa hektoliter? Kiloliter ke kiloliter ke hektoliter berarti turun 1. Kalau turun 1 dikali 10, berarti di sini jadinya 5 dikali 10 sama dengan 50 hektoliter. Jawabannya 50. 450 centiliter sama dengan berapa liter? Centiliter ke liter, berarti 1, 2 naik ya, berarti dibagi ini. Kalau satu tangga 10, naik lagi berarti tambah nolnya 1 lagi jadi 100. Berarti di sini 450 dibagi 100 atau 450 dibagi 100. Coret nolnya 1, tinggal 45/10. Kalau dia per 10, satu angka di belakang koma, ingat jadinya hasilnya 4,5 liter. Nah, catatan 1 meter kubik ini, 1 meter kubik itu senilai dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Oke. Untuk soal debit yang bentuk cerita, kita masuk contohnya. Pak Dedi mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang.
kolam Pak Dedi terisi air sebanyak 54 meter kubik dalam waktu 30 menit. Berapa liter per detik debit air yang mengalir? Nah, penyelesaiannya ingat, tadi rumus debit adalah volume per waktu. Untuk satuan volume tadi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan ada juga kiloliter, hektoliter, dekaliter, desiliter, sentiliter ya. Nah, di soal yang diketahui 54 meter kubik. Nah, berarti ini apa? Di dalam sini volume atau waktu? Tidak. Masuknya ke dalam volume atau waktu? Dalam volume ya, karena tadi satuan dari volume itu ini. Maka ini yang diketahui volumenya 54 meter kubik. Kemudian waktunya 30 menit. Nah, waktu 30 menit. Yang ditanya debit air yang mengalir. Masukkan rumusnya, debit sama dengan volume per waktu. Kita masukkan volumenya 54 meter pangkat 3 per 30 menit. Ingat, karena di sini yang ditanyanya liter per detik, maka kita ubah meter kubik ini menjadi liter. Liter per detik. Kita ubah 54 pangkat 3-nya ini kita ubah ke liter. Nah, liter itu ingat catatan tadi. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti di sini meter kubik kita ubah ke liter. Liter itu adalah desimeter kubik ya. Berarti meter ke desimeter kubik. Berarti turun 1, berarti dikali 1000. Sini 54 dikali 1000 sama dengan 54.000 liter atau desimeter kubik. Nah, 30 menit lagi kita ubah. 30 menit kita ubah kemana? Ke detik. 1 menit, ingat tadi 1 menit 60 detik. 60 detik ya, maka 30 dikali 60 detik dengan 1800 detik. Nah, baru kita bagi 54 ini tadi sama dengan 54.000 per 30 menit ini sama dengan 1800 detik. Oke. Nah, kita sama-sama coret nolnya. Tinggal 540 dibagi 18. Hasilnya adalah 30. Maka di sini kita buat jadi debit air yang mengalir sama dengan 30. Satuannya jangan lupa sudah kita ubah tadi menjadi liter per detik. Contoh berikutnya, nih diketahui tabel volume dalam satuan liter dan waktunya dalam satuan menit. Sini volumenya 30. Untuk mengisi air yang volumenya 30 membutuhkan waktu 2 menit. Nah, di sini untuk mengisi volume ini dalam waktu 4 jam, berapakah besar volumenya? Sama seperti kita pakai rumus yang ini Jokowi tadi, tetapi ini kita ubah volume di atas, di sini debit, di sini waktu. Nah, kita di sini yang ditanya adalah volume ya. Nah, kalau di sini yang ditanya volume, maka kita tutup volume, maka rumusnya debit dikali waktu. Debit dikali waktu, oke? Waktu debitnya di sini, di soal sini tidak ada ya debit ya. Yang hanya diketahui volume, waktu. Nah, waktu di sini kita masukkan 4 karena yang di sini yang ditanya, yang ini yang ditanya, maka waktunya kita tulis di sini 4. Nah, debitnya, karena debitnya belum diketahui, kita cari dulu debitnya.
Nah, ini rumusnya tadi kita tutup debit, maka rumusnya adalah volume dibagi waktu. Kita tulis tempat lain, volume dibagi waktu, rumus debit. Kita lihat di kotak ini, yang kedua-duanya ada volume dan waktunya. Ini ya, kalau ini hanya ada waktu saja, volume tidak ada, berarti kita pakai yang ini. Berarti volume dibagi waktu, 30 dibagi 2, hasilnya 15. Tinggal kita masukkan ke sini. Tadi debitnya dapat 15, masukkan 15 dikali 4, maka hasilnya adalah 60. Jadi isi di kotak ini adalah 60. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.